kisah ini dengan pernah nggak kalian ngerasa kayak Tuhan tuh diem doang gitu. Kita doa tapi nggak ada jawaban. Kita pelayanan tapi hatinya kosong. Kita ikut ibadah tapi kayak Tuhan tuh nggak ngomong apa-apa. Bisa jadi bukan karena Tuhan jauh, tapi karena kita yang membungkam suaranya pelan-pelan. Hari ini kita akan belajar dari dua orang raja. Dua-duanya punya kuasa, dua-duanya pernah jatuh, dua-duanya pernah berhadapan langsung dengan realita dosa. Tapi respon mereka beda banget. Satu jadi contoh hati yang keras dan kehilangan suara Tuhan. Satu lagi jadi simbol hati yang hancur tapi tetap dekat dengan Tuhan. Sebentar, biar bisa share screen nggak ya di sini? Bisa, Oke. Oke. udah bisa. Udah muncul? Yes. Bentar ya. Oke, muncul ya. Muncul. Oke. Nah, jadi kayak yang Esa lagi, Koko lagi khotbah dulu, jangan ganggu. Itu adik saya masuk ke kamar. Oke. Tutup, tutup pintunya, Kak. Bisa ajakin ikut Zoom. Enggak, enggak. Enggak, Esa. Enggak ikut Zoom, jangan. Oke, jadi dua raja itu adalah Herodes dan Daud. Mungkin agak ini ya, agak aneh juga kenapa Herodes dan Daud, biasanya kan Saul dan Daud. Cuman ini ada sesuatu yang baru gue dapet dan mungkin agak mind blowing gitu di gua dan pengen gue sharing juga gitu. Ini Herodes itu adalah seorang raja yang mimpin pada zaman Yesus dan Yohanes Pembaptis pada saat itu. Dari yang gue dapetin itu waktu itu, Herodes itu seorang yang hatinya tertarik sama Tuhan, tapi nggak bertobat gitu. Kisahnya kita bisa lihat di Markus 6 ayat 18 sampai 20. Sebab memang pernah Yohanes mengatakan kepada Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam terhadap Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Apabila ia mendengarkan Yohanes, ia selalu merasa ragu-ragu dalam hatinya. Namun ia merasa senang juga mendengarkannya. Nah, dari tiga ayat ini kita bisa lihat bahwa Herodes itu punya ketertarikan secara rohani gitu terhadap Yohanes Pembaptis. Hatinya digerakkan, tapi kelihatannya dia tuh menunda apa yang sudah ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Dia menunda pertobatan dan ngambil keputusan. Herodes punya hati yang tertarik pada firman Tuhan, bahkan mungkin lebih dari anak muda zaman sekarang gitu. Kemudian kisahnya berlanjut di Markus 6 ayat 21 sampai 28. Ini bercerita di mana Herodes itu lagi ngerayain ulang tahun yang besar dan anaknya Herodias, yaitu selingkuhannya Herodes, menari di depannya Herodes gitu. Dan Herodes sangat senang akan tariannya anaknya Herodias ini. Kemudian dia berkata, dia itu bersumpah, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan. Terus si anaknya Herodias ini berdiskusi dengan Herodias. Kira-kira apa ya yang kita minta? Tapi dari semua yang Herodes punya, dari semua kerajaannya, tapi ternyata Herodes cuma minta satu, kepalanya Yohanes Pembaptis. Wah, ketika Herodes mendengar permintaannya anak itu, langsung kaget ya. Dan di Markus 6 ayat 28 ini tertulis selalu sangat sedihlah raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Nah, Herodes ini udah tahu dia salah, tapi karena sumpahnya, karena gengsi dan tekanan sosial, akhirnya dia mengirim algojo untuk memenggal kepala Yohanes. Nah, dari kisah singkat tadi kita bisa lihat bahwa eh, ada empat kesalahan, ada proses yang Herodes lalui, tapi dia melakukan kesalahan. Yang pertama dia udah benar nih, tertarik akan kebenaran, tertarik akan suara yang menegur dia. Ketika ditegur keras, tapi dia memilih untuk menunda pertobatan yang harus dia lakukan pada saat itu. Dia malah memilih bermain-main dengan dosa yang sedang dia buat. Dan pada akhirnya keputusan itu membuat dia terpaksa membunuh suara dari kebenaran.
Nah, fun fact juga, baru tahu nih, baru searching-searching dan research, ternyata satu-satunya orang yang nggak pernah dijawab oleh Tuhan Yesus adalah Herodes. Jadi imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, Pontius Pilatus, semuanya ketika bertanya akhirnya Yesus jawab. Tapi hanya Raja Herodes saja yang nggak pernah dijawab oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat di Lukas 23 ayat 8 sampai 9. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat dia karena ia sering mendengar tentang dia dan berharap dapat melihat suatu tanda yang dilakukannya. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun kepadanya. Herodes senang akhirnya bisa bertemu dengan Yesus, tapi mungkin karena penasaran ya, bukan karena ingin bertobat. Ia banyak tanya, berharap lebih lihat mujizat, tapi Yesus diam total, nggak menjawab satu kata pun. Karena Herodes sudah lama membungkam suara pertobatan lewat Yohanes. Maka sekarang suara Tuhan pun diam terhadapnya. Padahal Herodes tuh akhirnya langsung ketemu Tuhan nih, ketemu langsung di hadapannya. Tapi Tuhan diam doang. Karena Tuhan tahu hatinya itu nggak tertarik mengenal, tapi hanya ingin hiburan rohani. Jadi ketika kebenaran hanya jadi hiburan, bukan transformasi, Tuhan memilih diam. Mungkin ini yang terjadi di eh, orang Kristen zaman sekarang. Mereka senang beribadah, mereka senang beraktivitas pelayanan. Tapi apa yang menjadi fokus hatinya tiap orang, tiap-tiap orang percaya? Apakah dia datang untuk dipuaskan saja atau ada hati yang ingin diubahkan? Ada hati yang mudah ditegur, ada hati yang mudah dinasihati oleh Roh Kudus. Itu yang Tuhan cari. Banyak orang Kristen seperti Herodes, aktif ibadah, ikut pelayanan tapi nggak mau menyerahkan dosa yang tersembunyi. Apakah kita hanya ingin Tuhan bicara sesuai kehendak kita, atau apakah kita ingin mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan? Kehidupan tanpa pertobatan itu sama dengan kehilangan suara Tuhan. Sekarang setelah kita belajar tentang Herodes tadi, kita bisa melihat cerita dari seorang raja juga, Raja Daud. Dia seorang raja yang sama seperti Herodes, dia naik ke tahtanya, mungkin melalui prosesnya beda ya, Daud. Tapi pada akhirnya dia jatuh dalam dosa dan em, iya, menyalahgunakan kekuasaannya sendiri gitu. Ini gambarnya buram ya. Jadi Daud itu jatuh dalam dosa perzinahan dengan Bathsheba, lalu membunuh suaminya Uria. Jadi pada eh, 2 Samuel 11, Daud itu melakukan kejahatan yang mungkin lebih besar dibanding Herodes. Karena Herodes sendiri kan hanya membunuh Yohanes Pembaptis, sementara Daud sendiri melakukan lebih jahat. Udah berzinah dengan istri pegawainya, kemudian dibunuh pegawainya sendiri. Itu mungkin kalau kita lihat secara secara real ya, Daud tuh melakukan dosa yang lebih besar. Tapi perbedaannya bukan di dosa, tapi di respon Daud. Meskipun dari secara kasar kita melihatnya, Herodes melakukan dosa dosa sama dan dosa sama menyalahgunakan kekuasaan. Tapi yang kita bisa lihat adalah respon Daud, di mana responnya yang ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung mengerti dan langsung mengakui kesalahannya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Daud ketika ditegur di 2 Samuel 12 ayat 13. Kemudian dia juga menulis di Mazmurnya, Mazmur 51 ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kita bisa ngelihat perbedaannya yang sangat drastis gitu. Herodes yang punya ketertarikan kepada Tuhan juga, tapi dia lebih memilih menjaga dosa dia, menjaga kenyamanan dia, menjaga apa yang menjadi eh, kesenangan duniawi dia. Tapi ketika Daud ketahuan, ketika Daud ditegur, dia lebih memilih hadirat Tuhan. Dia lebih memilih apa yang menjadi berharga di hadapan dia. Padahal dari semua yang Daud punya, ada kerajaannya, ada keturunannya, ada segala harta yang dia punya, tapi dia memilih hadirat Tuhan. Hati yang seperti Daud itu muncul karena dia ngerti apa artinya keintiman dengan Tuhan. Bahkan dia sampai berkata,
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, dalam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Oke, kita lanjut ya. Daud bukan orang yang sempurna, tapi hatinya lembut terhadap Tuhan. Dan itu yang membuat Tuhan berkata, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Kalau misalnya di Inggrisnya, a man after God's own heart. Itu sebuah, apa ya, kalau misalnya manusia bisa dikasih julukan, kemudian kata-katanya a man after God's own heart, itu sesuatu yang keren banget loh. Sesuatu yang mungkin gue sendiri pengen punya julukan dari Tuhan, a man after God's own heart, di mana meskipun dengan segala kelemahan dari segala kekurangan, tapi punya hati yang menyukakan hati Tuhan, punya hati yang Tuhan teh seneng loh sama hatinya dia gitu. Itu menjadi apa ya, kerinduan hatiku gitu. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tapi kerendahan hati dan kehausan. Pertanyaannya masih adakah hati yang mudah ditegur, hati yang cepat minta ampun, hati yang cepat berbalik, hati yang menjadikan Tuhan lebih dari siapapun? Ataukah di sini Tuhan temukan orang-orang seperti Herodes? Iya, gue tetap ke gereja, gue tetap berdoa, gue tetap tertarik kok sama hal-hal rohani. Tapi soal seks gue nggak tinggalin. Tapi soal rokok gue nggak tinggalin. Soal porno, soal mabok, pacaran yang nggak kudus, aku nggak tinggalin. Jadi apakah kita datang dengan hati yang hanya tertarik benefit dari Yesus atau hati yang mau diubahkan? Postur itu yang mungkin Tuhan cari dan semoga kita, banyak ditemukan di gereja-gereja saat ini. Apakah kita datang dengan hati yang berkata, gue dapat apa? Atau kita berkata, ini yang terbaik yang kumiliki. Semuanya untukmu Tuhan. Dunia mungkin bilang, udahlah, nggak usah sungguh-sungguh amat. Udahlah, nikmatin aja hidup lu. Udahlah, Tuhan juga ngerti kok. Nggak usah radikal-radikal amat kalau jadi Kristen. Tapi di Lukas 14, Yesus berkata sendiri, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Berarti panggilan sebagai murid, sebagai pengikut Kristus, orang Kristen itu bukan standar pray the prayer sinner, sinner prayer gitu. Berdoa, Tuhan, aku terima Engkau dalam hatiku dan aku terima Engkau sebagai juru selamat. Tapi ada satu hal lagi yang kita harus ambil, memikul salib tiap hari, menanggalkan semuanya, punya hati yang postur yang ingin ditegur, ingin dinasehati, hati yang itu yang Tuhan cari, hati yang gampang bertobat. Dan semoga banyak orang di sini yang punya hati yang sama dan menyenangkan hati Tuhan. Balik lagi tadi ke eh, banyak orang dunia yang ngomong, udahlah nggak usah sungguh-sungguh amat. Itu akan membuat kita perlahan-lahan jadi kayak Herodes. Tertarik pada Tuhan, masih ke gereja, masih ibadah, tapi nggak pernah bertobat. Dekat firman, tapi nggak pernah berubah. Kalau kita nggak memberikan Yesus seluruh eh, kendali dalam hidup kita nggak akan mendapatkan khasiatnya, apa ya, benefit dari firman Tuhan itu sendiri yang mengubahkan hidup kita. Berapa kali kita dengar suara dunia seperti itu? Berapa kali kita percaya bahwa rohani-rohani banget itu nggak perlu? Berapa kali kita kompromi dan akhirnya Tuhan pun memilih diam. Dari ayat itu kita bisa lihat bahwa mengikut Yesus itu menyerahkan segalanya. Segalanya. Ayat tadi bukan berbicara tentang kita harus membenci bapak ibu kita, tapi siapa yang memiliki hati kita? Siapa yang memiliki fokus hati kita? Apakah hati kita masih terarah kepada dunia atau hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Dan itu yang Tuhan cari. Terkadang eh, mengikut Tuhan itu di dunia terlalu banyak suara-suara kiri kanan dan ada yang berkata ikut Tuhan ya ke gereja aja, tapi ada yang radikal juga. Dan ketika baca firman yang aku dapati ya itu ikut Tuhan itu harus radikal. Ikut Tuhan itu nggak bisa kompromi terhadap hal-hal yang kecil.
Meskipun kita anggap dosa kecil, tapi itu juga menyedihkan hati Tuhan. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan dunia secara bersamaan. Harus pilih salah satu. Mungkin gue mau bercerita tentang eh, sebuah cerita yang mungkin menggambarkan pilihan antara dunia atau Tuhan, atau mungkin di cerita ini iblis atau Tuhan. Cerita ini tentang orang ini dihadapkan kedua pilihan. Yang memisahkan pilihan itu hanyalah satu pagar. Jadi ceritanya gini, suatu hari ada seorang pemuda yang bermimpi. Dia lagi tidur terus dia mimpi. Dalam mimpinya dia ngelihat ada dua kelompok besar. Ada yang di sebelah kanan, kalau di gambar ini kiri ya. Tapi sebelah kanan, Yesus berdiri bersama-sama orang yang muji, menyembah, dan bersukacita. Tapi di sebelah kiri, ada iblis dengan kerumunan yang tertawa-tawa, ngejek, dan bersenang-senang dalam dosa. Nah, di antara dua kelompok itu, ada pagar yang besar. Pagar besar yang memisahkan dua kelompok itu. Dan si pemuda memilih untuk duduk di atas pagar itu. Dia bilang, aku sayang sama Tuhan, tapi aku juga belum bisa ninggalin dosa ini. Belum bisa ninggalin hubungan yang ini. Aku belum bisa ninggalin kesukaan duniawi yang ini. Kemudian dia milih untuk duduk di pagar itu. Duduk di tengah-tengah. Dia pilih posisi netral. Dia pikir mungkin keputusan untuk ngikut Yesus itu bisa ditunda. Tapi setelah itu tiba-tiba semua orang itu hilang. Kedua sisi itu hilang. Orang-orang yang bersama Yesus dan bersama dengan iblis itu hilang. Terus tiba-tiba iblisnya kembali dan manggil pemuda itu. Pemudanya ketika ngelihat iblis itu kaget. Loh, aku kan belum milih, aku kan duduk di pagar. Aku kan tetap eh, hari Minggu ke gereja, aku kan tetap sering doa. Tapi iblis jawab gini, segampang ini, pagar itu milikku. Itu sebuah cerita yang serem ya, karena terkadang kita sebagai orang Kristen, aku mah netral aja, aku mah nggak usah radikal. Aku mah nggak usah memilih ikut Yesus sebegitunya. Padahal pilihan pilihan untuk mengikut Yesus itu nggak ada pilihan netral. Pilihan ikut Yesus itu nggak ada pilihan yang hidupnya sebagai orang Kristen Kristen aja tanda kutip. Tapi ikut Yesus itu sepenuhnya. Nggak ada posisi netral dalam hal mengikut Yesus. It's either you go all in or not. Karena iblis nggak takut ketika kita gereja. Iblis nggak takut ketika kita eh, doa. Kita nggak takut. Dia nggak takut. Katanya nggak apa-apa kamu ikut ibadah asal aku masih pegang bagian lain dari hidup lu. Dia bilang ambil aja Yesus di hari Minggu, tapi kasih aku hari Senin sampai Sabtu. Boleh pelayanan, asal kamu masih suka main dosa kecilmu yang aku tanam. Silakan angkat tangan waktu pujian, waktu praise, waktu worship. Boleh loncat-loncat, puji-puji. Tapi asal hubungan kamu aku kuasai. Nggak masalah kamu nangis saat altar call. Asal hatimu tetap terikat sama dunia. Dia nggak takut ketika kita Kristen, Kristen aja. Dia takut kalau lu benar-benar menyerahkan seluruh hidup lu ke Tuhan. Itu yang iblis takutin. Ini kita bisa lihat di Yakobus 4 ayat 4 yang dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Orang yang mengejar keintiman dengan Tuhan nggak bisa bersahabat dengan dunia. Kita harus pilih bangun kerajaan diri sendiri atau kerajaan Tuhan. Kita harus pilih apakah kita lebih memilih Tuhan atau kesenangan duniawi yang kita pilih sekarang. Karena mengikuti Yesus itu baik lagi tentang semuanya. It's either God or the world. Pick the side where you want to stay. Ketika Yesus eh, mengakhiri pelayanannya dan di Taman Getsemani, dia sedang ketakutan pengen disalib di esokan harinya. Yesus nggak pilih, eh, jangan cambuk aku ya, yang itu terlalu sakit. Yesus nggak pilih dan doa ke Bapak, Bapak, biarlah aku disalib tapi jangan dicaci maki, jangan ditonjokin, jangan diludahin, biarin aku disalib. Tapi Tuhan nggak milih
Nggak pick and choose apa yang dia terima. Boleh aku disalib, tapi jangan pakai mahkota duri. Tolong biar aku disiksa, tapi jangan dipermalukan di depan umum. Tuhan nggak pilih seperti itu. Tuhan nggak milih bagian dari mana yang dia mau menderita. Dia serahkan semuanya. Tubuhnya dia pilih, dia kasih. Harga dirinya, kehormatannya, kepalanya, badannya, kakinya, tangannya. Semuanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan menyerahkan segalanya untuk kita semua. Karena kasihnya buat kita itu nggak setengah-setengah. Begitu juga dengan kita mengikut Yesus, juga nggak setengah-setengah. Apa yang kita lakukan buat hidup kita, apa yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang kita jadikan hidup kita. Karena hidup kita ini sudah dibayar dan dibayarnya dengan harga yang sangat mahal. Tapi kenapa kita tetap memilih dunia Senin sampai Sabtu, tapi Minggu ibadah? Makanya nggak mungkin kalau kita ngomong, Tuhan ambil hidupku, tapi jangan sentuh hubungan yang ini ya. Nggak mungkin kita bilang, aku mau ikut engkau, asal karirku jangan diganggu. Aku cinta engkau, asal aku masih bisa punya satu dosa kecil ini aja. Yesus nggak pilih bagian mana yang dia serahkan untuk menebus kita. Maka kita pun nggak bisa pilih bagian hidup mana yang kita serahkan padanya. Penyaliban bukan tentang sebagian, penyaliban adalah seluruhnya. Dan jika kita berkata, aku mau mengikut Kristus, maka kita pun dipanggil untuk menyerahkan seluruh hidup kita, bukan hanya bagian yang nyaman. Dari kisah penyaliban, bahkan berkaca dari minggu lalu kita bisa ngerayain Paskah bareng-bareng ya. Bisa ngerayain Jumat Agung dan Paskah itu sesuatu hal yang mengingatkan kembali bahwa betapa besarnya pengorbanan Tuhan gitu dalam kehidupan kita. Dan itu yang salah satu yang membantu gua itu mempunyai hubungan dengan Tuhan itu mengerti cerita penyaliban itu sendiri. Ketika gua sadar bahwa rencana Tuhan dari awal penciptaan itu buat punya hubungan sama setiap kita. Pada awalnya Adam dan Hawa, Tuhan itu tiap pagi mungkin jalan bersama dengan Adam dan Hawa dan ngobrol bareng-bareng. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, momen itu hilang. Yesus meninggalkan tahtanya, mati di kayu salib, itu karena pengen punya hubungan sama gua, sama kita semua. Hubungan yang personal, yang intim sama setiap kita. Dia rela terima penderitaan, biar kita bisa punya hubungan lagi sama dia. Mungkin waktu Yesus ngomong sudah selesai, mungkin yang dalam pikirannya akhirnya aku bisa punya hubungan sama setiap anak-anakku. Makanya terkadang menyedihkan ketika orang Kristen melihat bahwa sebagai orang Kristen itu ke gereja aja. Padahal yang Tuhan cari itu bukan ritual, yang Tuhan cari itu bukan apa yang kita bisa lakukan dalam pelayanan, tapi yang terutama adalah hubungan dengan Tuhan itu sendiri, hubungan yang intim, hubungan yang kita bisa ngobrol dan secara nyata itu menjadi hubungan ayah dengan anak, sahabat dengan sahabatnya, mempelai dengan kekasihnya. Dan mungkin perjalanan gue sendiri dalam mengikuti Tuhan itu nggak selalu semuanya sempurna. Ada saat-saatnya gue juga jatuh, ada saat-saatnya gue itu jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tuh selalu ada cara, gimana caranya supaya Joel tuh kembali. Kayak cerita di mana Jesus leaves the 99 for the one. Itu jadi cerita itu tuh nempel banget dalam hidup gue. Karena itu yang terjadi. Seringkali ketika udah jatuh, tapi Tuhan tuh selalu ada cara bawa aku kembali. Entah melalui video, entah melalui perkataan orang, entah melalui eh, doa atau ibadah. Tapi Tuhan tuh selalu menarik aku kembali. Dan itu menjadi, apa ya, meskipun hubungan gue sama Tuhan pada saat itu tuh bertepuk sebelah tangan, Tuhan yang tepuk sebelah tangan, gue yang enak-enak sendiri. Tapi Tuhan tetap memilih untuk ayo Joel kembali. Dan ini ada satu eh, tulisan jurnal yang waktu itu aku alamin di 22 Januari 2024. Waktu itu udah beberapa minggu jauh sama Tuhan. Terus ini aku tulis ini nih. Joel anakku, tahukah kamu betapa besarnya angkasa?
betapa lebih besarnya kasihku padamu, anakku. Ketika kamu berpaling, aku tetap di sini menunggumu. Tak tahan ingin mencurahkan kasihku. Tinggallah di dalam aku yang akan memuaskan keinginan hatimu. Sering banget Tuhan itu, apa ya, meskipun kita udah jauh, meskipun kita itu udah menyakitin hati Tuhan, tapi Tuhan itu tetap baik. Bersyukur, makanya kita punya kesempatan untuk bertobat, punya kesempatan untuk mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat. Karena ketika kita mendekat, Tuhan pun mendekat. Dan eh, itu menjadi api yang membuat gua juga sendiri pengen teman-teman di sekitar gua pengen ngalamin hal yang sama, di mana orang-orang bisa punya punya hubungan yang intim, hubungan yang real sama Tuhan kita sendiri. Mazmur 139 ayat 17 di FAYH, Tuhan sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Ini sebuah ayat yang sangat indah gitu ya, kayak love letter gitu dari Tuhan. Dimana meskipun kita sering, eh, Tuhan tuh porsi kecil dalam hari kita, dalam hidup kita, tapi Tuhan itu selalu mikirin kita loh. Bahkan nunggu-nunggu untuk kita nyapa dia, nunggu-nunggu kita untuk ngobrol sama dia. Dan ini menjadi ayat yang wow banget. Pencipta, tapi pengen nungguin kita untuk ngobrol sama dia. Pencipta yang selalu mikirin kita, meskipun kita jauh, meskipun kita menyakiti hatinya, tapi dia selalu ingin kita kembali. Dia selalu ingin punya hubungan itu. Bahkan mengirimkan anaknya untuk berkorban mati di kayu salib, supaya kita punya hubungan itu. Jadi, eh, mungkin aku mau tutup khotbah ini dengan lagu lebih dalam lagi atau Deeper in Love. Karena ini mungkin lagu yang simple tapi Tuhan tuh banyak bicara dan ya nyentuh hati gue gitu lewat lagu ini. Deeper in love with you, deeper in love with you. I'll love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I'll love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I... Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu, Tuhan. Kami berterima kasih atas segala hal yang Kau telah sampaikan.
Biarlah Tuhan segala firman-Mu yang telah disampaikan dimateraikan dalam setiap hati kami, dan biarlah Roh Kudus yang beracara dalam setiap hati kami. Engkau yang memberikan air supaya benih-benih yang telah hamba-Mu sampaikan tumbuh Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami bisa memilih untuk memilih hidup mengikut Kristus adalah pilihan yang radikal. Bahwa ikut Kristus adalah kita nggak bisa setengah-setengah tapi harus segalanya. Bahwa mulai sekarang kita mau pilih all in untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau mendapati hati kami Tuhan. Engkau temukan orang-orang tempat ini hatinya yang penuh dengan pengenalan akan Engkau Tuhan. Hati yang penuh dengan kerinduan dan kehausan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang semakin bekerja Tuhan, Engkau yang semakin nyata. Biarlah tiap-tiap minggu Tuhan kami bisa mendengar dan melihat kesaksian-kesaksian baru Tuhan. Kami bisa mendengar dan melihat orang-orang yang hidupnya diubahkan. Orang yang hidup-hidupnya penuh dengan pertobatan. Orang yang hidupnya membawa terang kemanapun mereka pergi. Dan biarlah Tuhan kami bisa melihat orang-orang yang peka terhadap suaramu Tuhan. Biarlah Tuhan di gereja ini, Tuhan di komunitas ini Engkau dapati orang-orang punya telinga yang peka terhadap suaramu Tuhan. Peka terhadap hatimu, yang seirama dengan hatimu, yang senafas dengan jantungmu Tuhan. Biarlah Tuhan kami merasakan Tuhan bahwa kasih-Mu begitu besar dalam komunitas ini, dan biarlah Engkau terus beracara, Engkau yang terus memimpin komunitas ini kemanapun mereka pergi, dan biarlah Tuhan di kota manapun mereka berada Tuhan, di Nanjing, di Shenzhen Tuhan, di Jakarta, biarlah Engkau yang hadir, dan biarlah Engkau yang kirimkan Tuhan orang-orang dari selatan, utara, timur, barat Tuhan, orang-orang yang rindu, orang-orang yang mungkin hanya penasaran saja kepada Engkau Tuhan, tapi ketika mereka datang dan hadir di ibadah, Engkau yang turun melawat tiap orang Tuhan. Engkau yang turun dengan jubah kebesaran-Mu Tuhan, menghampiri tiap orang Tuhan, dan orang-orang yang mungkin hanya penasaran, bisa seperti wanita yang 12 tahun pendarahan, tapi bisa menerima kuasa mujizat-Mu Tuhan, bisa merasakan begitu besarnya kasih Engkau Tuhan, dan biarlah Tuhan kami bisa melihat dan kami perkatakan ada revival Tuhan di China Tuhan, kami perkatakan di kota-kota mereka Tuhan ada revival Tuhan yang Engkau sedang buat Tuhan, dan Engkau sudah lakukan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami akan melihat banyak lagi anak-anak muda yang takut akan Tuhan yang muncul di komunitas ini Tuhan. Dan membawa jiwa-jiwa, membawa kemenangan-kemenangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan ada otoritas surga yang turun Tuhan. Di tiap-tiap pemimpin Tuhan di tempat ini Tuhan, di komunitas ini. Biarlah Tuhan ketika mereka melangkahkan kaki Tuhan ke tiap kota, para iblis ketakutan, kemah-kemah musuh ketakutan. Karena ada hadirat Tuhan yang mengikuti kemanapun mereka pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas pimpinan-Mu, terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terus beracara, Engkau yang terus berkata-kata Tuhan sampai minggu depan, sampai selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 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 Wah, thank you banget Ko Joel for the amazing sermon. Aku pribadi, wah sangat terberkati hari ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang dari Bandung udah join. Seneng banget kita bisa sama-sama saling kenal di sini dan mungkin aku boleh rangkum dikit ya. Aku personally tadi benar-benar terberkati ketika terutama ketika tadi Ko Joel bahas bahwa taat kepada Tuhan itu sekarang bukan besok atau nanti dan ketika kita menunda pertobatan itu perlahan kita bisa kehilangan suara Tuhan di dalam diri kita yaitu hati nurani kita sendiri dan Tuhan juga bukan ngelihat eh, seberapa besar dosa kita, tapi Tuhan itu melihat respon kita setelah itu. Apakah kita mau ditegur dan apakah kita mau bertobat. Dan bertobat yang dimaksud ini bukan hanya doa pertobatan, tapi kita mau benar-benar berbalik kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, memikul salib tiap hari. Dan memikul salib itu juga nggak ada kompromi dalam mengikut Kristus. Kita yang memilih apakah kita mau membangun kerajaan kita sendiri, which is dunia, atau membangun kerajaan Tuhan. So, pick your poison. Yes, thank you banget. Uh, Wah, tadi aku juga bersyukur banget ya bisa dengar kayak diingetin lagi betapa pentingnya gitu ya untuk punya hati dan sikap hati yang benar. Karena mungkin kadang-kadang kayak kadang-kadang kan hidup sibuk aja gitu kan, ada sekolah, ada kerjaan, ada tugas, bikin kita mungkin kadang-kadang baca firman Tuhan saat itu jadi cuma cepet-cepet. Tapi hari ini kita sama-sama semua diingetin lagi untuk simply take time
dan membuka hati kita. Jadi yuk sama-sama teman-teman, hari ini aku mau undang, yuk let's take moment juga untuk kita semua merenungkan firman yang udah dibagiin sama Kak Joel hari ini. Jadi yuk aku ajak teman-teman kita semua, let's take the best place dimana kalian bisa merenungkan firman kita. Kalian bisa just sit still. Dan aku undang kita semua, yuk. Mungkin dari firman hari ini ada banyak yang ditegur dalam hati kita. And that is why we come. We want to come untuk bertobat. Kita mau datang untuk let go of the things, to make room for our God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father God, I give you praise. Lord, I pray, Lord God, that you would give us, Tuhan, kita mau berespon dengan benar, Tuhan. Lord, would you show us, Lord, the sins that we need to leave behind, Lord. And as you show us, Lord, we want to let it go, Lord. Lord, we want to come back to you, Lord. We want to have the heart that seeks you above all else. We want to have the heart that is all in for you, Lord. All in 100%, Lord. Lord, we don't want to be neutral, Lord God. We don't want to just come on Sundays, Lord God. We don't want to give parts of our life to you. We don't want to stand in the middle ground, Lord God. Kita nggak mau berduduk di pagar. Kami mau berjalan denganmu, Tuhan. Lord, we don't want to hurt you anymore. Lord, would you forgive us for hurting you, Lord? Lord, we don't want to pick which parts we want to surrender, Lord. We choose to surrender all, Lord. Lord, this is our commitment, Lord. Lord, would you forgive us, Lord? Lord, we will take up our cross daily, Lord God. Thank you, Lord, that we can walk with you, Lord. Father God, now we also want to pray for our brother, Lord. Brother Joel, Tuhan. Thank you, Lord, that he can be here to share your word with us tonight, Lord. Thank you, Lord, for giving him the heart that seeks you, Lord. Lord, I pray, Lord God, that you would continue to bless his ministry, Lord God. I pray that you would bless wherever he goes, Lord God. That may he put your heart first, Lord. Lord, I pray that wherever he goes, Lord God, that he can become the light to the people. Lord God, I pray that he can continue to spread the good news to more and more people that needs to hear it, Lord. I pray, Lord God, that you provide for him more than he needs, Lord God. I pray that you would provide for him, for his family, Lord God, for his career, Lord God, and for everything that he is working on, Lord God. Lord, we thank you and we praise you, Lord God. Thank you, Lord God, that we have such an amazing brother in Christ, Lord God. We thank you and we praise you, Lord. We surrender him into your hands, and we surrender each and every one of us into your hands. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you so much, Brother Joel. Thank you, Brother Joe. Yuk teman-teman, kita mungkin bisa sama-sama open mic ya. Kita say thank you to Ko Joel karena hari ini sudah bersedia menemani kita di sini ya. Yuk teman-teman, 1, 2, 3. Thank you, Thank Bro Joel. Oh, Joel. Thank you. Thank you for having me. Seru banget bisa lihat pekerjaan Tuhan gitu di teman-teman yang internasional. Yay, welcome to visit us on Sunday. Oke. Thank you semuanya. Thank you buat teman-teman yang ada di Sejan, di Nanjing. Enjoy the Sunday service di kota masing-masing. See you next week. See you. Thank you semua. Hi BCC family. Hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini.
I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC